Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara wa la thumma la yunsarun. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka tidak akan dapat membuat mudarat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berlari, berbalik, melarikan diri ke belakang, dan kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Sunatullah wa sunat Rasulullah wa barakatuh. Ayyuhal asatizah, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini saya bisa bersama jemaah Masjid Agung Binjai yang sudah melaksanakan kegiatan subuh ini setiap Jumat pagi. Beberapa kali Ustaz Sofyan mengundang saya untuk bisa memberikan tausiah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baru pagi ini saya bisa memenuhi undangan itu. Saya ingin menyampaikan topik yang sederhana tapi cukup menjadi perhatian kita umat Islam Indonesia belakangan ini. Kata kuncinya adalah bahwa kita sedang bangkit. Yang saya maksud dengan kita itu adalah umat Islam. Dan saya tidak sedang bicara umat Islam Indonesia. Saya bicara seluruh dunia Islam sedang bangkit. Cuma bahasa bangkit ini jangan memahami bahwa terjadi kesemarakan kegiatan Syiah, di mana majelis zikir di mana-mana terbangun, orang mulai berbondong-bondong masuk ke masjid dan melaksanakan salat berjamaah. Orang sekarang sudah mulai perhatian melakukan kajian-kajian keislaman. Saya pikir itu hanya salah satu indikatornya. Karena kalau kita menatap bangkit hanya dengan pendekatan tegaknya Syiah, maka kita mungkin akan kecewa atau mungkin menuduh balik bahwa tidak ada bukti bahwa kita sedang bangkit. Berbagai dunia Islam sedang menghadapi fitnah. Syam, yang dalam hal ini Suriah dan Palestina, Irak, Yaman, Mesir, kemudian Libya, kemudian Thailand Selatan, kemudian Filipina, kemudian Kashmir, kemudian beberapa bagian dari umat Islam yang ada di Eropa Timur, bahkan kemudian di Eropa secara keseluruhan dengan munculnya penyakit yang disebut dengan Islamofobia, yaitu semacam dorongan psikis untuk antipati terhadap Islam, curiga terhadap Islam, mirip dengan yang diidap sekelompok orang di Indonesia belakangan ini. Bahkan itu diidap secara struktural, formal oleh sebahagian oknum pemerintahan di Republik Indonesia. Bingung kalau melihat umat Islam berkumpul, khawatir kalau melihat umat Islam teriak takbir Allahu Akbar, cemas kalau ada umat Islam buat tablik akbar, apalagi kalau pembicaranya adalah orang-orang yang terkait dengan GNPF MUI Pusat, termasuk di dalamnya Ustadz Baktiar Nasir, termasuk di dalamnya Habib Rizik Syihab, dan banyak lagi yang lain. Terus kemudian dilakukan upaya untuk menjauhkan atau membuat hambatan demi hambatan, pencegahan demi pencegahan.
Tapi syukur alhamdulillah tadi disebutkan Pak Kapolres kita ikut hadir. Untuk Binjai ini masuk sesuatu yang menarik. Karena jauh sebelum kecemasan, kebingungan itu dimulai, Binjai sudah mulai dengan gerakan subuh berjamaahnya. Ya. Islamofobia itu penyakit. Itu penyakit yang diidap oleh orang-orang yang khawatir Islam bangkit. Nah, saya mau kasih tahu nanti kenapa mereka cemas dengan Islam. Kenapa mereka khawatir dengan Islam. Kenapa mereka tidak suka dengan Islam. Kenapa mereka mau hambat Islam dengan apapun caranya. Bahkan berkorban uang pun mereka siap. Jangan lupa, Nabi mereka pernah tawarin itu. Nabi pernah mereka tawarin kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan dalam bentuk perempuan. Terserah mau berapa perempuan, terserah mau seberapa kaya, terserah mau kuasa, dan itu kuasa yang bersifat veto, di mana tidak ada keputusan dari Darun Nadwah kecuali Nabi Muhammad lah yang akan memutuskannya itu. Mereka sudah tawarin itu. Tapi mereka bingung ketika Nabi menolak semua tawaran itu. Mereka khawatir, mereka cemas, ada apa ini? Apa ada lagi selain harta? Selain dalam bentuk kekayaan, selain dalam bentuk kekuasaan, selain dalam bentuk kesenangan terhadap perempuan yang masih dicari seorang laki-laki. Biasanya kalau seorang bergerak melakukan konsolidasi, provokasi, apapun itu, tujuannya paling-paling dia mau jadi pemimpin. Paling-paling kalau misalnya Habib Rizik, paling banter dia mau jadi presiden itu. Ada di Binjai mungkin ada yang melakukan gerakan ini, paling di balik ini ada kepentingan politik. Begitulah dangkalnya mereka memahami. Ketika aksi bela Islam yang pertama, kedua, ketiga dilaksanakan, pikiran itu juga muncul. Bahkan orang sekaliber Megawati itu sempat ngomong, itu orang setelah aksi bela Islam yang kedua, kalau saja masih turun ke jalan, itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, itu orang yang dibayar. Kedua, itu kepentingan politik. Mereka cuma ngaji sampai seukuran itu, nggak lebih. Jadi setiap ada gerakan teriakan, ada langkah, mereka selalu hubung-hubungkan dengan yang biasa mereka buat. Karena seperti itulah mereka. Ketika Ahok bilang bahwa mereka dibayar 500.000, terlalu sekecil bayaran itu. Berapa duit? Kalau dibayar 500.000 orang dari Binjai, dari Medan, dari Langkat, dari mana Sumatera Utara ini berangkat ke Jakarta kemarin, berapa duit? Ada yang naik kapal, ada yang naik pesawat. Saya hitung saja naik pesawat itu minimal menghabiskan satu orang, minimal untuk biaya hidup sekalian di sana itu 2,5 juta. Cuma 500.000. Kenapa dia berani ngomong begitu? Jawabannya karena otaknya memang dipenuhi itu. Apa itu? Prasangka. Prasangka apa? Prasangka bahwa setiap gerakan umat ini pasti ada kaitannya dengan politik seperti yang mereka buat selama ini. Akhirnya terbuka. Kenapa mereka ke masjid selama ini? Kepentingan politik rupanya. Kenapa mereka datangi majelis-majelis taklim kita kalau sudah dekat pilkada, dekat pemilu? Ya kepentingan politik. Mereka tidak pernah jujur sama kita. Mereka bilang mereka ikhlas dan sebagainya, tapi faktanya tidak. Tapi setelah kemudian mereka mendapatkan kedudukan itu, dan ketika kita bilang kami mau buat acara di masjid kami, mereka bilang jangan, kami tidak mau masjid diprovokasi untuk kepentingan politik. Lihatlah kurang ajarnya mereka. Itu yang terjadi di Medan kemarin. Ketika kita cuma mau ngaji, mereka bingung, mereka khawatir, mereka cemas. Mereka buat spanduk-spanduk penolakan. Mereka mencoba memprovokasi kita dengan ormas-ormas yang ada. Dan semua kecemasan ini berangkat dari satu penyakit yang saya bilang tadi, Islamofobia. Dan jangan lupa, penyakit ini sudah setua umur umat Islam. Ketika Nabi datang di Mekah, mereka juga sudah mengidap penyakit itu. Mereka tawarkan segalanya kepada Nabi, dan mereka khawatir. Kenapa dia tidak mau perempuan? Kenapa dia tidak mau kekayaan? Kenapa dia tidak mau kekuasaan? Karena dia tidak bergerak dengan motivasi seperti motivasi rendah yang mereka miliki. Apa motivasi Rasulullah SAW? Kan kita pernah dengar ayat Quran dibacakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud
sujada. Nah, ini dia motivasinya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi kalau bahasanya tarahum ruk'an sujada, kalian melihat mereka rukuk dan sujud, artinya siapapun mereka, mau dia jenderal, mau dia orang biasa, mau dia pengusaha, mau dia penguasa, mau dia siapapun itu, profesional dari berbagai kalangan, karakter orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mereka kalian lihat salat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan itu akan kelihatan auranya dari wajah mereka bahwa mereka adalah orang yang sujud. Artinya apa? Asar sujud itu akan kelihatan dari kinerja. Asar sujud itu kelihatan dari penampilan, bahwa kekuasaan, kekayaan, kesenangan tidak menyebabkan mereka lupa bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka. Tidak ada jabatan yang membuat mereka merasa lebih manusia dari yang lain. Tidak ada kekayaan yang membuat merasa lebih manusia dari yang lain. Pada posisi mereka di level yang paling tinggi tetap merasakan bahwa mereka hanyalah hamba Allah. Dan perburuan mereka, musabaqah mereka di antara satu sama lain, itu ditandai dengan yabtaghuna fadlan minallah. Mereka cuma cari keutamaan dari Allah, wa ridwana. Dan bagaimana Allah ikhlas dan rela sama mereka. Mereka tidak pernah tenang kalau sudah kaya, karena mereka belum dapat kejelasan apa mereka masuk surga atau masuk neraka. Mereka tidak pernah merasa tidak pernah lapang. Kalau mereka diberikan kekuasaan, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mereka tetap resah. Kenapa mereka resah? Karena mereka tidak tahu posisi mereka di hadapan Allah. Itulah yang membuat mereka terus bergerak melakukan upaya untuk tunduk kepada Allah. Dan setiap malam mereka mengisinya dengan tangis kepada Allah. Setiap hari mereka ingin menggunakan semua pekerjaannya hanya mengharap ridha Allah. Walau satu dunia tidak suka sekalipun, mereka tidak peduli. Mereka hanya akan menegakkan kebenaran seperti yang Allah suruh mereka tegakkan. Coba bayangkan, bisa dihadang orang kayak begini, bisa ditakut-takuti dengan kematian, bisa ditakut-takuti kalau bahasa Habib Rizik kemarin di Medan, bisa ditakut-takutin pakai penjara orang kayak begini. Awas, nanti kau masuk penjara. Di penjara itu susah, di penjara itu sulit, di penjara itu kau akan kehilangan segala semuanya. Sementara mereka lebih takut kepada neraka Allah. Dan mereka juga mengingatkan kepada orang-orang yang menakut-nakutin itu, kau tidak selamanya di situ, kau tidak akan hidup di situ. Kekuasaanmu akan berakhir, kekayaanmu akan sirna, hartamu akan binasa, bahkan kau akan mati. Kenapa kau tidak takut dengan neraka Allah? Itu yang kita harus khawatir. Ini yang saya bilang tengah terbangun di negeri kita. Apa itu? Kesadaran untuk hanya takut sama Allah. Kesadaran untuk melihat dunia ini kecil sekali dibanding yang lain. Kesadaran untuk memperhatikan bahwa menjadi muslim hakikatnya bukan sekedar follower. Aku bukan cuma pengikut. Saya mau bilang sama Bapak, kalau Bapak Ibu cuma sekedar mau jadi pengikut dalam Islam, cuma karena ada kalimat, saya cuma orang awam Pak Ustaz, saya tidak tahu apa-apa. Saya ini kan muslim biasa nih, kalau ada masalah ya Ustaz lah. Saya bilang, pikiran seperti ini harus dilurusin. Kalau mau jadi muslim yang awam itu cirinya adalah taat kepada Allah. Karena tidak ada muslim yang tidak taat harusnya. Kenapa? Lihatlah bahwa ketika seorang menjadi muslim, yang pertama dia harus bersyahadat. Apa itu bersyahadat? Bukan mengucap dua kalimat syahadat. Dia siap jadi saksi di semua urusan kehidupan manusia bahwa Tuhan itu hanya Allah. Dia siap bilang, dia siap buktiin, dia siap tunjukin kepada orang banyak bahwa Tuhanku cuma Allah. Bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kesenangan, bukan popularitas. Sehingga aku tidak perlu takut kepada selain Allah. Itu yang dimaksud bersyahadat. Ishadu, saksikan. Jadi kalau ada orang bilang, ini patung adalah Tuhan, kita wajib bersaksi atau wajib ngasih kesaksian, diminta atau tidak. Karena dalam Quran kan ada kalimat begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas.
Kami jadikan kalian ini umat pertengahan supaya kalian jadi saksi atas semua tingkah manusia. Sehingga ketika ada orang bilang anak Tuhan itu 11, Allah panggil kita nanti. Apa benar Tuhan punya anak? Coba cerita. Kita siap jadi saksi. Karena ketika ada orang terpidana nanti atau terdakwa dan dia membuat argumentasinya, kenapa dia melakukan kebatilan itu, Allah akan panggil kita. Umat Islam, sini kasih tahu, benar nggak ini yang dia bilang? Itu yang dimaksud cinta. Kunu syuhada'a 'alan nas. Jadi menjadi orang Islam saja kita siap jadi saksi kapanpun. Tidak perlu khawatir. Karena Allah hakim yang seadil-adil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adil? Dialah hakim, dialah jaksa penuntut umum, dialah pembela, dan dia tidak akan menzalimi kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat kebaikan sebesar zarrah pun dia akan lihat itu nanti. Wa misqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau dia buat kejahatan sebesar zarrah pun dia akan lihat nanti. Jangan pernah takut. Sehingga apapun yang kita lakukan merujuklah kepada Allah. Karena ternyata bahagia tidak berbanding lurus dengan banyak duit. Berbahagia tidak berbanding lurus dengan banyaknya kekuasaan. Berbahagia tidak berbanding lurus dengan adanya popularitas. Banyak orang-orang yang dia punya popularitas tapi dia binasa. Ada berapa banyak orang yang memiliki banyak harta tapi dia tidak punya waktu untuk anaknya, dia tidak punya waktu untuk istrinya, dia tidak punya waktu untuk bisa merasakan bahwa harta itu bisa membuatku bahagia. Di depan mata saya bersaksi, saya melihat ada orang yang diberikan kekuasaan kepadanya tapi hancur keluarganya. Ada orang yang diberikan kekayaan kepadanya tapi hilang anaknya. Yang saya maksud hilang anaknya tidak terdidik di jalan Allah. Jadi untuk apa? Bukankah kita menginginkan kebahagiaan itu? Dan bukankah Allah mengatakan bahwa bahagia itu hanya datang ketika kita tunduk kepadanya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, jika saja orang-orang raja itu tahu apa yang kita dapatkan dari kenikmatan salat malam kita, apa yang kita dapatkan dari kenikmatan bersahabat dan berjamaahnya kita, apa yang kita dapatkan dari kenikmatan membaca Al-Quran kita, pastilah mereka akan merampas dari kita. Tapi karena itu tidak bisa dirampas, karena itu tidak bisa dibeli, itu hanya bisa dibuktikan. Jadi hari ini sudah sampai masanya di mana kita beriman tidak lagi kena sebab. Bapak harus tahu ya, bahwa orang walaupun dia ilmunya tinggi, ya, mungkin levelnya sudah setingkat profesor, tapi kemudian kalau bicara tentang Ahok, dia masih bilang begini, menurut saya tidak ada masalah dengan Ahok. Umat Islam saja yang kooperatif. Maka saya mengatakan, itu menandakan tidak ada iman di hatinya. Jadi untuk tahu itu benar atau itu salah, bukan Bapak punya ilmu atau tidak. Maksud saya, bukan itu syarat mutlaknya. Karena berapa banyak orang yang diberikan Allah kemudahan, dia bisa mengetahui, memahami Quran, tapi dia menolak untuk beriman kepada Quran. Oke, dia tahu di otaknya, dia mengerti, seluk-beluknya dia paham. Tapi karena dia tidak dikendalikan oleh Rabbul Alamin, dia memutuskan hubungan dengan Allah karena dia tidak yakin sama Allah. Kenapa? Karena dia mengharap harta dari orang yang dia dukung, dia mengharap jabatan dari orang, dia mengharapkan popularitas dari orang. Maka itulah kenapa dia mencoba mengutak-atik ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka coba bilang bahwa makna aulia itu adalah teman, bukan pemimpin. Mereka pikir mereka sudah sangat cerdas menampilkan makna itu. Lantas kita jawab, lihatlah bahwa menjadi teman saja tidak boleh kata Allah, apalagi mengangkatnya menjadi pemimpin. Mereka bingung lagi, apalagi yang harus kami sampaikan. Terus mereka munculkan dalil bahwa baiklah, kalaupun maknanya pemimpin, pernah terjadi di zaman dinasti Abbasiyah, gubernur diangkat dan itu orang kafir. Kita bilang lagi, Mas, Anda orang pintar, bukan orang bodoh. Coba kasih tahu sama kami, apakah sejarah bisa jadi dalil hukum bagi negeri ini? Atau bisa jadi dalil hukum bagi umat Islam? Bukankah dalil hukum kita adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, kemudian istislah, masalih mustalah, istihsan. Kalau kita belajar ilmu fikih, saya nggak
tidak pernah bilang dan tidak pernah ketemu bahwa dalil hukum umat Islam salah satunya adalah sejarah. Kalau sejarah jadi dalil hukum, kenapa Anda merujuk kepada peristiwa itu? Kenapa tidak pergi ke India? Di sana ada seorang raja yang dia mencoba menyatukan Islam dengan Hindu, Islam dengan Sikh, dan kemudian memunculkan satu agama baru namanya din ilahi. Kenapa tidak kau bilang bahwa Islam bisa dibuat lebih brengsek karena ada dalil sejarahnya? Islam bisa diutak-atik karena ada dalil sejarahnya. Ketika sejarah tidak bisa jadi dalil hukum, tapi kemudian dia mencoba memanipulasi dengan bahasa seperti itu, bukankah sebenarnya dalam kepahamannya dia malah menampilkan kebodohannya? Bisa ngerti kalimat saya? Dalam dia paham, dia bodoh. Apa makna bodoh di sini? Itu yang dibilang Allah dalam Quran. Apa hukmal jahiliyati ya bodoh? Apa yang dimaksud bodoh oleh Quran? Pertama, mereka tidak mau konsen tunduk kepada Allah. Kedua, mereka cuma ikut nafsu mereka. Mereka suka mengatakan, misalnya dulu ada cendekiawan, semoga Allah mengampuni beliau, ya, karena beliau sudah dipanggil Allah. Ketika ditanya kepadanya, bagaimana seharusnya perempuan menutup aurat, maka dia jawab, dalilnya adalah kepantasan. Kalau pantas dibinjik, silahkan. Kalau misalnya dibinjik pantas perempuan telanjang, gak apa-apa, telanjang itu sudah tutup aurat. Bukankah ini menunjukkan kebodohannya, bukan kepintarannya? Padahal dia mengetahui begitu banyak hukum. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Jawabannya satu. Mereka tidak tunduk kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi Bapak sudah bisa paham ini, bahwa sebenarnya beriman itu bukan punya view yang cukup besar di seputar pemahaman Islam. Karena banyak orang ngerti sejarah tapi dia kafir, banyak orang ngerti Quran tapi dia kafir, banyak orang paham fikih tapi dia tidak muslim, banyak orang yang mengerti bahkan usul fiqh tapi dia tidak muslim. Artinya menjadi beriman itu syarat mutlaknya adalah Islam, menyerah, give up. Aku gak bisa ngatur diriku sendiri ya Allah, Kau yang bisa. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, maka sebenarnya apa langsung pengarahan Allah kepada kita? Jangan takut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong, Allah adalah pemimpin, Allah adalah sahabat setia, Allah adalah tempat kalian mualah. Loyalitas kalian serahkan sama Allah. Allah tidak punya rencana negatif sama kalian. Allah merencanakan kalian jadi pemimpin di muka bumi. Allah akan berikan semua kekayaan dunia sama kalian, bahkan ridhonya, bahkan akhirat, bahkan surganya Dia akan berikan kepada kalian. Asal syaratnya satu, kalian ikut apa yang Dia minta untuk kalian lakukan. Ini saja. Nah, untuk kemudian tunduk, khudu kepada Allah, inilah yang generasi pertama itu mengalami. Semua orang sepele dengan kehadiran mereka. Sama kayak kita sekarang. Alah, itu kan gerakan politik, itu cuma kepentingan pilkada, bla 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 bla. Itu Ahok itu kan di dunia internasional, saya baca Wall Street Journal. Di sana dikatakan bahwa gerakan 7,5 juta orang aksi bela Islam 3212 kemarin itu link to ISIS. Kurang ajar nggak dia buat analisa? Punya hubungan sama ISIS. Hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir dikompori oleh orang-orang Syiah di Indonesia, kemudian dituduh bahwa dia punya hubungan sama ISIS karena dia menggunakan untuk kepentingan pribadi dana bantuan umat yang mau disampaikan ke ISIS. Ini dari mulai orang tololnya sampai orang pintarnya Syiah melakukan itu. Saya mengikuti perkembangan mereka karena saya berteman di beberapa sosial media dengan orang-orang Syiah. Salah satunya Muhsin Labib. Muhsin Labib ini kemarin ada nge-tweet yang saya belum sempat ngecek karena saya langsung bertanya sama dia, ente ikut nyumbang nggak, Bib? Ya, kau, bukan ente, kau ikut nyumbang nggak? Kenapa? Dia ngeributin ini, walaupun dia tidak sebut Ustadz Bakhtiar Nasir dengan EKL-nya. Tapi saya tahu bahwa kalimat itu tendensinya ke sana. Dan orang Syiah ini penyakitnya memang seperti itu. Tujuannya untuk buat cerita chaos macam-macam. Dan ini kita bicara dalam pendekatan melihat view bahwa hati-hati. Nabi Muhammad bangkit saja orang tidak tenang. Tadi saya bilang Islamofobia sudah mereka hidup. Ketika kemudian ternyata faktanya 13 tahun pertama apa yang terjadi di Makkah? Islam tidak pada posisi bagus.
Mereka remeh karena yang ikut banyak orang-orang susah. Mereka remeh karena yang ikut karena banyak budak. Mereka remeh karena yang ikut banyak perempuan. Tidak ada orang-orang hebat yang ikut dalam gerakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka terperangah ketika Heraklius bilang apa? Ini kursiku akan bisa diambilnya kalau dia konsisten seperti yang kau bilang. Ketika Kisra mengoyak-ngoyak suratnya, Nabi mengatakan bahwa satu hari kala istana dan kerajaannya akan dikoyak-koyak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Madinah diserang oleh pasukan multinasional yang diperkirakan habislah Madinah waktu itu, Nabi Muhammad sempat mengatakan bahwa satu hari kala kita akan menguasai Konstantinopel. Setelah itu kita akan taklukkan ibu kota Rom. Tahu Bapak ibu kota Rom itu? Kalau sekarang dibilang Roma, di dalamnya ada Vatikan. Vatikan itu akan menjadi negeri Muslim. Itu dibuat Nabi SAW dalam satu hadis sahih. Itu yang harus merasuk ke dalam jiwa kita. Bahwa kita yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya yakin para sahabat. Ketika Nabi mengatakan Konstantin akan jadi negeri kita, lihat, Konstantin telah menjadi negeri Muslim hari ini. Itulah Istanbul. Istanbul itu tahu berapa persen jumlah penduduk Muslim di sana? Sekarang 95%. 5% yang berbagi sekian agama. Ada sekian banyak masjid-masjid indah di sana. Dan sekarang Istanbul bangkit menjadi kekuatan baru dunia sekarang. Turki. Artinya apa? Mereka cemas. Nah ini saya mau bilang, umat Islam sedang bangkit. Apa pertama tandanya? Dunia sedang cemas sama Islam. Seluruh dunia, petinggi-petinggi dunia itu tahu Islam. Presiden Jerman, Presiden Prancis, Perdana Menterinya, Presiden Amerika terpilih, kampanyenya Islam. Begitu dia terpilih, dia janji dengan Islam. Bapak jangan lihat negatif positifnya dulu, karena dia janji mau menghabisi Islam. Yang pasti di otaknya ada kecemasan terhadap Islam. Itu yang saya bilang tanda kita sedang bangkit. Di otak Presiden Jerman ada kecemasan sama Islam. Di otak pemerintah di Prancis, di Italia, bahkan sekarang di Swiss, di Inggris, dan bahkan nyaris semua negara di Eropa, itu otaknya sedang cemas sama Islam. Apa sih kekuatan Islam? Islam adalah kekuatan militer? Enggak. Kenapa pemerintah Myanmar khawatir dan cemas juga sama Islam? Padahal jumlah umat Islam 4% dan mereka bukan kekuatan militer, bahkan mereka adalah kekuatan yang dinistakan selama ini, bahkan warga negaraan mereka cabut. Tapi kenapa mereka masih mengejar ke rumah mereka, membakarnya, membunuhnya, membunuh anak mereka? Kenapa? Itu dijawab sendiri oleh mereka bahwa mereka cemas dengan Islam. Kalau saja Rohingya itu bisa mengambil atau masuk ke lini-lini pemerintahan, mereka khawatir, maka Rohingya akan mengambil alih Myanmar. Padahal cuma 4%. Dunia sedang cemas sama Islam. Kenapa Rusia ikut berperang di Suriah? Kenapa Syiah Iran ikut berperang di Suriah? Kenapa mereka dengan bangganya ketika Aleppo mereka bantai, dan kemudian mereka mengatakan ini adalah awal dan tidak akan pernah berhenti sampai Imam Mahdi keluar. Itu kata salah satu jenderal Syiah. Tapi Bapak harus tahu, Imam Mahdi menurut Syiah beda dengan kita. Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi yang berondok, yang udah lama lahir tapi berondok. Kenapa? Karena takut. Baru nanti di akhir zaman kalau sudah kuat dia muncul. Pekerjaannya pertama adalah pergi ke makamnya Abu Bakar, pergi ke makamnya Umar, membongkar makam itu dan mencincang-cincang jenazah 2 orang sahabat Rasulullah. Habis itu mereka kemana? Mereka pergi ke semua tempat. Di tempat yang di situ ada orang yang meyakini Abu Bakar dan Umar tidak salah, maka mereka akan bantai orang-orang itu. Itu terjadi Mahdi mereka. Maka hati-hati kalau kita bicara Imam Mahdi, bukan Imam Mahdinya orang Syiah. Imam Mahdi yang dimaksud Nabi lahir di zaman kita, besar di zaman kita, dan memimpin kita. Masya Allah. Banyak para ulama mengatakan waktunya sudah sebentar lagi. Ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti berangkat haji tahun depan, bukan tahun ini. Ini kan tahun 1438.
39. Banyak orang meyakini bahwa dia akan muncul di tahun ganjil dan waktu musim haji. Tapi itu belum terjadi sekarang. Kenapa? Karena dia akan datang di saat semua dunia Islam sedang goyang, sedang butuh pemimpin. Alhamdulillah di Indonesia, Aceh kemarin, kemudian saya ingat Jawa Barat, kemudian satu ormas Islam seperti Persis mengatakan bahwa insya Allah mudah-mudahan ini juga karunia Allah untuk kita dan semoga kita dijaga Allah seterusnya. Ada sudah upaya untuk menjadikan Habib Rizik Syihab sebagai pemimpin besar umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Dan saya melihat bahwa dulu saya bilang kemarin saya tidak suka sama beliau. Setahun yang lalu saya masih tidak suka sama beliau. Tidak suka dalam arti kata fikrah atau manhaj yang dia ambil untuk membela Islam menurut saya terlalu tegas, keras, nggak cocok dengan kultur Indonesia. Tapi hari ini Allah telah memilih dia. Kenapa Allah memilih dia menurut saya? Itu karena konsistensinya. Saya mengulang-ulang video beliau sekian tahun yang lalu dan saya melihat beliau konsisten. Dan kenapa? Karena ini orang sudah tidak bisa dibeli oleh Indonesia. Maksud saya Indonesia menyerahkan diri sama dia pun dia sudah tidak mau. Apa yang dia inginkan seperti yang kita lihat. Di pikirannya tidak ada lagi bahasa aku mau jadi ini, mau jadi ini. Itu yang saya tangkap. Ketika kita bicara surat Maidah ayat 54, Allah mengatakan, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu bihum." Fasawfa ya'tillahu bihum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Siapa mereka? Yuhibbuhum. Allah bilang, Allah cinta sama mereka. Siapa Allah yang Allah cinta sama mereka? Pertama, orang yang taat kepada Allah dan tidak mengurangi ketaatan apapun resikonya. Dan bukankah itu sedang lahir hari ini? Apa yang memaksa Bapak keluar dari rumah tadi pagi? Bahkan sebagian kita dari Medan datang kemari. Apa yang memaksa Bapak ini? Langkah itu kenapa? Ingin jadi wali kota? Ingin jadi kepala dinas? Ingin jadi gubernur? Tidak. Apa yang memaksa Bapak? Sudah on. Saklar iman yang dari Allah itu sudah on ke dada orang mukmin semua. Hari inilah kita menyaksikan dalam sejarah. Kita tidak berkumpul karena sebab kita satu partai. Kita tidak berkumpul karena sebab kita satu ormas. Kita tidak berkumpul karena kita berada di mazhab yang sama. Tapi kita berkumpul karena kita orang Islam dan tidak mau Islam itu dihinakan. Itu sebab kita datang. Kita tidak lagi bicara siapa kau, partai apa kau, ormas apa kau, mazhab apa kau. Tidak. Tapi kita bicara bahwa kita sama merasakan kepedihan, di mana sampai detik ini kita tidak pernah diberikan porsi yang benar untuk menunjukkan bahwa kita Muslim. Dan Allah mengirim kita. Banyak hal yang sudah disampaikan Habib Rizik dengan keajaiban 212. Saya cuma mau sampaikan satu. Saya tidak tahu karena saya tidak di Monas waktu itu, tapi saya berada di patung Buddha. Kalau Habib Rizik mengatakan 10 menit hujan turun, saya bilang tidak. Hujan turun sepanjang khutbah dilaksanakan, masuk waktu dan khutbah terlaksana dan masuknya sholat Jumat, setelah itu hujan berhenti. Dan itu yang terjadi di patung Buddha dan itu saya rasakan. Sepanjang azan masuk sampai khutbah, sampai sholat, hujan masih turun dengan lebat. Lebat. Tidak ada petir, tidak ada kilat, tidak ada geluduk. Biasanya kalau hujan lebat minimal ada kilat, minimal ada geluduknya atau petir. Tidak ada. Coba bayangkan kalau saja ada petir, pastikan orang tidak konsentrasi mendengar khutbah. Kalau saja ada kilat, mungkin ada orang yang tersentak dan kemudian juga kehilangan konsentrasi mendengar khutbah. Maka saya hakul yakin bahwa pada waktu itu Allah bersama kami semua atau kita semua. Dia yang punya hujan, dia turunkan hujan tanpa gangguan yang lain. Tidak ada banjir. Kita kadang hujan sedikit sudah banjir besar. Subhanallah. Maka saya yakin, saya berjanji kepada Allah akan menyertai gerakan ini sampai saya meninggal. Artinya saya hakul yakin bahwa negeri ini sedang bergerak berubah, tidak sekedar untuk Indonesia bangkit, tapi
Sepertinya Allah tengah mempersiapkan kita menjadi pemimpin pergerakan Islam dunia sebenarnya. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa saya bilang demikian? Karena kemarin yang datang dari Papua datang, dari Sulawesi datang, dari Aceh datang, dari Sumatera Utara datang. Tidak ada daerah yang tidak mengirimkan wakilnya. Dan Indonesia trennya itu adalah tren di mana sebenarnya, jangan lupa, mungkin saja akan semakin keras, tapi trennya satu, tren bahwa umat Islam sekarang sudah lebih menghormati para ulamanya ketimbang yang lain. Mereka menghormati ulama. Saya mau bilang sama Bapak, baca sejarah. Saya ulangi lagi, baca sejarah. Tapi jangan ambil dari sumber-sumber yang ditulis di luaran sana. Bisa Bapak baca arti sejarah tulisan Ahmad Mansur Surya Negara. Bapak harus tahu bahwa sebenarnya gerakan Indonesia Merdeka itu lebih banyak dimotivasi oleh para ulama. Saya ulang sekali lagi, ulama. Itu yang coba dibuang dari tulisan-tulisan sejarah kita. Itu yang coba dihilangkan. Sampai-sampai sekarang Sisingamangaraja itu masih kabur agamanya apa. Semua orang sepakat bahwa dia agamanya Palmalim. Palmalim itu tahu, itu artinya para mu'allim. Siapa mu'allimnya? Ustaz-ustaz yang datang dari Aceh. Dan kalau tidak percaya pilih ke Tomok, kita masih melihat kubur para ulama-ulama yang datang dari Aceh, yang kemudian dipelesetkan bahwa itu adalah panglima. Mereka mencoba mendustai kita dengan pencatatan sejarah yang salah. Tapi hari ini saya sampaikan bahwa pergerakan Indonesia pertama sekali untuk merebut kemerdekaan secara nasional itu dikumandangkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dulu dengan Pak Jeffrey kami kuliah, yaitu pernah kemasukan Smith. Cikal bakal munculnya Partai Rakyat Demokratik Komunis. Mereka kirim orang dari Jakarta untuk kemudian memberikan doktrin kepada mahasiswa bahwa sejarah pergerakan Indonesia dimulai dengan hadirnya ISDP di Indonesia. Saya waktu itu bantah, saya bilang, tidak, Anda bohong. Tahun berapa ISDP lahir? Anda kenapa tidak lihat Syarikat Islam? Karena ada Islam. Dan hari ini juga komunis sedang bangkit di Republik ini. Tahukah Anda bahwa sebenarnya komunis hanya takut kepada satu kekuatan, Islam, TNI. Dari dulu mereka menghadapi dua pilar besar ini, dan mereka tidak pernah bisa menang. Dan hari ini insya Allah kita akan buktikan bahwa mereka juga tidak akan bisa menang, walaupun mereka mendapat dukungan dari siapapun. Pemerintah tidak bisa menutup bahwa ternyata hubungan baik pemerintah dengan Cina telah membuka keran di mana komunisme dengan mudah masuk ke negeri ini atau mudah bangkit. Itu tidak bisa ditutup-tutupi. Terlepas dari hubungan baik dengan pemerintah Cina, itu urusan kenegaraan. Tapi kita yang dibawa melihat kenapa ada orang pakai baju palu arit dengan mudahnya berjalan ke sana kemari, dan kemudian itu dianggap sebagai tren anak muda saja. Bagaimana bisa melihat ketika ada orang memakai baju I am the follower of Satan, kami adalah pengikut setan, lantas kita bilang, itu cuma trennya anak muda saja. Kenapa kita tidak waspada? Kenapa kita tidak hati-hati untuk melihat ini? Kenapa malah yang diwaspadai adalah para ulama? Kemudian mereka ditangkap, kemudian mereka ditakut-takuti, kemudian mereka dicemasin. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau yang lain masih bisa dibeli, Islam tidak bisa dibeli. Karena harga diri kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mungkin kita mau jual surga atau mau jual surga dan mengambil dunia yang kecil ini dan sebentar ini? Tidak mungkin. Itu yang pertama. Dunia sedang cemas sama Islam. Kedua, ada konsolidasi unik umat Islam. Dan itu tidak digerakkan melalui kekuatan partai, kekuatan ormas, tapi digerakkan melalui kekuatan iman. Bapak mungkin kemarin berangkat ke Medan untuk mendengarkan tausiah Ustaz Habib Rizik. Siapa yang menggerakkan Bapak? Ada pertanyaan bahwa ada yang membiayai Bapak, ada yang ngasih duit sama Bapak. Kawan-kawan kita yang kemarin 212 ke Jakarta, ada mereka dikasih duit dalam arti kata, nih udah berangkat, pokoknya konsolidasi, ramein Jakarta. Tidak begitu. Semua karena Allah, semua karena sedang kita merasa bahwa kita harus berbuat untuk agama ini. Dan saya pikir insya Allah di Medan juga di Binjai ini kita juga harus seperti itu. Gerakan yang sudah dimulai sekian bulan ini, subuh berjamaah, ini harus kita upgrade. Saya berharap misalnya Binjai bisa punya tromol umat Islam.
yang bisa digunakan dan dikelola untuk kebutuhan umat Islam. Misalnya, kita sudah bisa menghayalkan ada berapa ulama berskala nasional yang harus muncul dari Binjai. Ada berapa hafiz Quran pada tahun ini yang harus kita wisuda. Kita harus bicarakan itu, kita harus realisasikan itu, bahwa Binjai harus dipenuhi dengan anak-anak yang mereka bukan sekedar bisa membaca Quran, tapi menghafalnya, mencintainya, menjalankannya. Dan kita sudah harus bisa. Kenapa? Karena uang kita ada, karena orang-orang kita ada, karena kekuatan kita ada. Dan ini bukan sesuatu yang harus kita khawatir. Binjai sudah harus punya agenda-agenda besar, bahwa bagaimana target kita. Kalau satu hari kelak kiamat datang dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang Islam yang hidup di Binjai kecuali mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka. Inilah saatnya kita saling tegur sapa. Kita datang dan bersama dengan kepolisian, kita datang dan bersama dengan TNI, kita datang dan bersama dengan pejabat-pejabat muspika, wali kota, wakil wali kota. Kita tinggal bertanya, apa yang menyebabkan langkah kalian masih terhenti? Ini saatnya kita sudah mengatur saf dan meluruskan saf ini. Nabi mengatakan, jikapun nanti imam kalian adalah budak hitam yang bibirnya tebal, yang rambutnya keriting, maka kalian wajib taat, karena mereka muncul dari kalian, bukan dari langit yang bang kemudian jadi pemimpin kalian. Tidak. Itu kenapa kita wajib taat, karena dia datang dari tengah-tengah kita, bukan menginterupsi jamaah ini. Jemaah yang mulia, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu kita lah yang membatasinya. Semoga Allah menjadikan semua yang saya sampaikan ini keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.